Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kompas Petang kembali, saudara. Intensitas ketegangan perang antara Thailand dan Kamboja menyebabkan salah satu rumah sakit di Thailand rusak parah setelah diserang roket yang menghantam bangunan tersebut. Rumah sakit yang berjarak kurang dari 20 km dari perbatasan Thailand-Kamboja terkena dampak akibat serangan dua roket BM-21. Beruntung semua pasien rumah sakit telah dievakuasi. Data terbaru Thailand mengumumkan akibat bentrokan kedua negara membuat 19 orang meninggal dunia, yakni 13 warga dan 6 prajurit. Video dari lembaga penyiaran publik Thailand menunjukkan warga berlarian dari rumah mereka di tengah ledakan dan tembakan di kawasan perbatasan dengan Kamboja. Warga mencoba berlindung bersembunyi di bunker beton. Laporan menyebutkan bentrokan senjata berlangsung di beberapa titik wilayah perbatasan. Baik Thailand maupun Kamboja saling menuduh sebagai pihak yang melepaskan tembakan terlebih dahulu dalam konflik ini. ได้ยินเสียงปืนไหมคะเพราะว่าไม่ได้อะไรเลย Akibat terus berlanjutnya saling serang antara Kamboja dan Thailand, sebagian besar penduduk desa di Provinsi Odar Meicei, Kamboja telah mengungsi untuk mencari tempat aman. Sebagian lagi tetap tinggal di rumah untuk melindungi harta benda mereka. Suara artileri terus terdengar di sekitar desa. Laporan reporter Associated Press di dekat perbatasan dapat mendengar suara tembakan artileri sejak dini hari. Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka menurunkan hubungan diplomatik dengan Thailand ke level terendah. Kemlu Kamboja mengatakan telah mengusir duta besar Thailand. Kamboja juga telah menarik semua staf dari kedutaannya di Bangkok. Sementara di Jakarta, Istana telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri memantau kondisi warga negara Indonesia yang tinggal di Kamboja dan Thailand. Mensesnek Prasetyo Hadi pastikan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi eskalasi perang antara Thailand dan Kamboja. Politik itu, tetapi bahwa ketika terjadi sesuatu di negara lain yang kemudian itu korelasinya dengan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, ya. Kemarin kami sudah langsung berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di sana aman dan termonitor, termasuk menyiapkan mitigasi-mitigasi. Tentunya kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, ya, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita. Saling serang Thailand dan Kamboja masih berlangsung. Apa dampaknya bagi kawasan Asia Tenggara dan bagi Indonesia? Bagaimana pula Indonesia bisa menengahi ketegangan ini? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Prof, kalau misalnya melihat kondisi saat ini dan potensi eskalasi perang antara Thailand dan Kamboja, perlukah kita mengevakuasi warga negara Indonesia sesegera mungkin? Ya, tentu kita perlu melakukan evakuasi. Tapi perlu diingat ya bahwa Thailand ataupun Kamboja ini kan sangat luas. Jadi yang terjadi itu di perbatasan antar kedua negara ini. Dan warga kita mungkin
Prof. Hikmahanto, kita perbaiki Ini dulu, juga tidak. putus-putus. Prof. Hikmahanto bisa dengar suara studio, Pak? Ada di sana, tetapi warga kita ada linknya. Tapi sekali lagi, saya ya. Oke, silahkan Jadi, lanjutkan halo. Pak. Tadi mengingat wilayahnya besar, kemudian langkah kita harus seperti apa? Ya, jadi yang bisa dilakukan oleh perwakilan kita di Thailand maupun Kamboja memberikan travel warning dan juga memberikan informasi kepada masyarakat kita yang mungkin ada di perbatasan. Karena saya tidak yakin ada masyarakat kita di perbatasan Thailand dan Kamboja ini. Jadi mereka masih di kota-kota besar, begitu. Tapi kalau mereka ada di sekitaran sana, mereka harus segera mengevakuasi diri untuk datang ke misalnya ke tempat yang sudah ditentukan oleh kedutaan besar kita. Tapi Oke. sekali lagi, ini masalahnya di perbatasan ya. Jadi ini kan kayak Indonesia kan Jakarta sama Papua Kalimantan itu sangat luas ya. Jadi Oke. mungkin saja bisa terjadi di tempat lain begitu. Nah, Prof, sebagai ketua tradisional ASEAN, apakah Indonesia perlu turun langsung juga memediasi atau juga memberikan suaranya? Ya pertama ya, kalau kita berperan itu tidak dalam konteks kita melanggar non-interference principle. Artinya negara anggota ASEAN tidak boleh melakukan intervensi atau melakukan tindakan-tindakan terhadap masalah domestik. Ini bukan masalah domestik. Jadi kalau saya lihat di Piagam ASEAN, di pasal 22 disebutkan bahwa negara-negara ASEAN kalau mereka menghadapi konflik harusnya menyelesaikan secara damai. Lalu pasal 23 dikatakan bahwa penyelesaian damai ini bisa negosiasi, konsiliasi. Tapi kalau misalnya diperlukan mediasi, itu bisa. Bahkan ketua ASEAN sekarang bisa melakukan, memberikan jasa baiknya untuk menjadi mediator. Nah, ketua ASEAN sekarang dijabat oleh Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Namun demikian, kalau misalnya disepakati atau diminta oleh Perdana Menteri Malaysia, katakanlah presiden kita yang akan ditunjuk, itu juga bisa dilakukan hal tersebut untuk memediasi. Atau Pak Anwar Ibrahim bisa menunjuk tokoh-tokoh di ASEAN, termasuk juga di Indonesia, seperti Pak Yusuf Kalla, Pak Hasan Wirayuda, atau Pak untuk melakukan shuttle diplomacy bolak-balik untuk bisa sampai pada titik bahwa kedua negara harus melakukan gencatan senjata. Karena jangan sampai ada kesan dari luar ASEAN mengatakan bahwa ASEAN sendiri tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dalam ASEAN. Ini yang tidak baik ya. Jadi karena ini sekarang ini sebenarnya permasalahan dan ini berkaitan dengan masalah perbatasan mereka. Dan kalau kita tidak bisa menyelesaikan di ASEAN sendiri, maka itu akan mengurangi kredibilitas ASEAN. Belum lagi masalah sekarang ini kelihatannya masalah yang cukup besar ketimbang dibandingkan dengan masalah-masalah yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya itu dalam waktu 2-3 hari sudah selesai. Tapi kalau yang sekarang ini boleh dibilang sampai cukup lama, lalu kemudian sudah ada penurunan hubungan diplomatik dari Kamboja ke Thailand dan lain sebagainya begitu. Artinya ini bisa dilihat sebagai potensi akan bisa lebih panjang konfliknya ataupun juga meluas. Betul sekali, ini bisa meluas, bisa panjang, dan sebenarnya kita dunia tidak perlu lagi ada satu perang lagi karena kita sudah ada di Ukraina, sudah ada di Gaza, dan kita tidak perlu ada satu lagi. Dan sebagai negara ASEAN ya Indonesia, tentu kita bisa mengupayakan bahwa ini tidak terus berlanjut. Bapak Presiden bisa berkontak dengan Pak Anwar Ibrahim dan menanyakan apakah kita Indonesia bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sementara ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim masih tetap mau mencoba untuk melakukan mediasi. Oke, Prof, singkat saja, apakah tapi sikap Indonesia ini hanya bisa dilakukan setelah ada arahan dari ketua ASEAN sekarang atau bisa proaktif? Ya, harus ada arahan dari ketua ASEAN karena menurut Piagam ASEAN seperti itu. Jadi harus melalui mekanisme ketua ASEAN. Demikian. Oke, baik. Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya, Prof. Terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi kemacetan panjang kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Truk logistik, bus, dan mobil pribadi mengantre hingga 3 hari untuk menyeberang ke Bali.
Mensesnek Prasetyo Hadi tegaskan tak ada rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara. Pernyataan ini menanggapi usulan Waketum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustafa agar Gibran segera berkantor di IKN. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir